لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa dan kita jadikan kebiasaan kita untuk mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga nikmat tersebut tetap bersama kita sehingga kita mengakhiri kehidupan kita di atas permukaan dunia ini. Yang paling utama dan terutama adalah nikmat iman dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita, nasihatkan kita untuk mati dengan hidayah tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini, mengakhiri perjalanan kita di atas permukaan dunia ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak berada dalam Islam, karena itu adalah satu kerugian dan satu kecelakaan yang akan disesalkan dan tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diulangi lagi, karena setiap kita hanya mempunyai satu kali kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas permukaan dunia ini. Di dalam Islam tidak dikenal yang namanya reinkarnasi, tidak ada hal seperti itu. Tidak ada orang yang kemudian hidup lagi, orang yang pernah mati hidup lagi di zaman-zaman berikutnya, itu tidak ada. Karena semuanya telah selesai ketika kita menghembuskan napas yang terakhir dan ketika orang mengucapkan kepada kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai peringatan, sebagai sesuatu yang kemudian menyetop kita dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu ibarat lubang yang telah disediakan kepada kita, yang telah ditetapkan tempatnya di mana, dan satu saat kita yang akan mencari lubang tersebut ke tempat itu, dan setelah itu kita akan merasakan yang namanya kematian, dan itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Kita masuk pada ayat ke-28 sampai 30. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Lutan in qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Walutan id qala liqaumihi, dan ingatlah, dan inilah kisah Lut alaihissalam ketika ia memperingati kaumnya. Ia mengatakan kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kalian telah melakukan sesuatu kekejian, dosa yang memalukan, dosa yang orang tidak mau ketika dosa itu ditahu
dosa yang menjadi aib ketika ia diketahui manusia, itulah fahisyah. Al-fahisyah, dosa yang ketika dilakukan itu memalukan sehingga jarang orang melakukan dosa ini secara terang-terangan. Ini terutama biasanya Al-Quran kalau mengatakan al-fahisyah, biasa dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan, dosa zina. Al-fahisyah, dan di sini al-fahisyah yang dilakukan oleh kaumnya Lut itu lebih berat daripada zina biasa. Ini zina yang luar biasa. Maka dikatakan la ta'tuna innakum la ta'tuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian ini melakukan al-fahisyah, satu dosa yang memalukan yang belum pernah dilakukan oleh satu orang pun daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang juga tidak melakukan hal tersebut. A innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. A innakum la ta'tuna ar-rijal. Kalian melakukan hasrat atau melampiaskan hasrat kalian, syahwat kalian itu kepada laki-laki. Kata Nuh alaihissalam dalam surah yang lain, ata'duna dhukrana minal alamin, kalian ini melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian melupakan pasangan kalian yang Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan untuk manusia, diciptakan min azwajikum wa huwa alladhi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dari diri kalian satu jenis lain sebagai pasangan kalian. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Tapi kaumnya Lut ini merubah hal tersebut, mendatangkan dosa baru, menciptakan dosa baru, yaitu melakukan hubungan seksual, melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis, sesama laki-laki. Inilah yang kemudian yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perhatikan dalam kisahnya Lut alaihissalam di dalam Al-Quran, cuma satu saja yang kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang peringatan yang diberikan Lut alaihissalam, itu tidak langsung pada masalah ini, tidak langsung masalah homoseksual ini, LGBT ini, tapi ubudullaha malakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mempunyai ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma satu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran tentang peringatan untuk tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Hampir di semua kisah yang lain, Allah Subhanahu wa taala langsung menitik beratkan, langsung menyempitkan masalah ke masalah hubungan terlarang ini, hubungan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah dosa besar, tetapi al-liwat atau hubungan sesama inilah yang lebih lagi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selain dia adalah dosa, dia juga kemudian mengeluarkan dirinya dari fitrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada wanita. Begitu pula sebaliknya, tetapi mereka kemudian menukar hal tersebut sehingga mereka mendapatkan azab yang kita sebutkan kemarin, 3 macam azab sekaligus yang diberikan kepada kaum ini. Azab yang mereka dilempar dengan batu, hijaratan min sijil. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka gempa bumi, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumahnya. Dan yang ketiga adalah mereka kampungnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan kemudian dibalik menjadi bahagian bawahnya itu menjadi di atas dan bagian atasnya menjadi di bawah, dan bahkan itu menghasilkan danau.
yaitu Laut Mati sekarang yang kita bisa lihat di antara Palestina dan Yordania. Sehingga Ar-Razi mengatakan, coba lihat bagaimana saking menjijikannya kelakuan mereka atau menjijikannya apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang ada di Laut Mati itu tidak bisa dimanfaatkan karena garamnya yang sangat tinggi. Orang tidak bisa memanfaatkan airnya, orang yang lewat mau minum tidak bisa. Karena kelakuan mereka yang menyebabkan daripada lingkungan sekitar pun itu tercemar atau menjadi rusak karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu dosa itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan, kepada kesuburan, kepada semua hal-hal yang berkaitan dengan keberkahan. Ketika satu kaum melakukan dosa secara bersama-sama dan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berkah dari kampung tersebut. Atau bisa jadi sebaliknya, diberikan mereka kemudahan dan setelah mereka mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa taala mengambil itu secara tiba-tiba dan kemudian mematikan mereka dengan azab yang sangat keras. Itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang kelakuan daripada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak kisahnya Nabi Lut tidak kemudian seperti kisah nabi-nabi yang lain, itu pasti menitik beratkan pada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian pada titik poin yang tegas terhadap hubungan seksual yang melewati batas, yang meninggalkan fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengannya, yaitu ketertarikan kepada lain jenis. Tapi kemudian mereka melakukan hal tersebut kepada sesama jenis. Ada beberapa riwayat sebenarnya, tapi tidak ada riwayat yang betul-betul sahih dari Rasulullah SAW mengapa mereka terjatuh pada fitrah ini, pada dosa yang sangat dilaknat manusia dan dilaknat oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka itu pernah didatangi oleh iblis yang menjelma menjadi anak-anak kecil yang sangat menggemaskan dan sangat lucu. Dan kemudian dia mengajak mereka melakukan hubungan itu dari dubur. Makanya kenapa di dalam agama Islam haram melakukan hubungan dengan suami istri walaupun dengan pasangan itu dari duburnya. Haram. Dan yang kedua adalah melakukan hubungan ketika istri sedang haid. Itu dua hal yang sangat dilarang di dalam syariat Islam, karena ditakutkan dia akan terjatuh pada apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, ada versi yang mengatakan bahwa, tapi ini adalah Israiliyat, wallahu taala alam apa sebab yang sahih. Ada yang mengatakan bahwa mereka dulu punya buah-buahan, mereka punya tanaman, dan itu sering dicuri oleh orang. Maka mereka kemudian bersepakat bagaimana kalau orang tersebut didapat, dia akan disodomi. Jadi dia hukum orang tersebut dengan disodomi. Akhirnya mereka ternyata keenakan melakukan hal tersebut. Dan ini memang menjadi satu yang sudah hampir menjadi kesimpulan bahwa orang yang pernah diperlakukan seperti itu, disodomi, kalau dia tidak bagus pembinaannya atau rehabilitasinya, kemungkinan besar bahkan di atas 90% mereka akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Itu sudah menjadi penelitian. Jadi makanya di dalam Islam memang disebutkan hal tersebut. Fa idza laqitumuhum faqatilu al-fa'il wal maqful. Dalam ajaran Islam, kalau kalian dapati orang yang melakukan hubungan sesama jenis, maka bunuhlah yang kedua-duanya, kecuali mungkin yang dipaksa. Bunuh, karena mereka ini nanti
yang menjadi korban itu akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Ini beratnya sehingga para ulama kemudian mengatakan hukumannya orang seperti ini yang melakukan seperti ini itu dibawa di tempat yang paling tinggi di kampung itu, di negeri itu, kemudian dibuang dengan kepalanya berada di bawah. Ada yang mengatakan dibuang di laut. Ada banyak yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang memang menyalahi fitrah. Yang fitrah manusia, fitrah binatang saja tidak ada yang melakukan hal yang seperti ini. Belum pernah kita mendapatkan binatang itu melakukan hubungan dengan sesama jenis. Padahal mereka tidak mempunyai akal. Manusia ini mempunyai akal, tapi kemudian kenapa bisa terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini, ke dalam hal-hal yang menjijikkan, yang kemudian semuanya diingkari oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Maka innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila. Jadi dosa yang pertama adalah melakukan hubungan sesama jenis, homoseksual. Wa taqta'una as-sabil, dan kalian merampok orang, melempar. Ada yang mengatakan melempar, setiap orang yang lewat mereka lempar, baru kemudian diambil barangnya, diambil hartanya. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mereka dengan jelas-jelas memperlihatkan kemungkaran, dosa-dosa itu, bahkan dibuatkan arena, dibuatkan tempat yang kemudian disaksikan secara bersama-sama. Ada yang mengatakan bahwa bahkan kaumnya Nabi Lut ini melakukan hubungan sesama jenis itu di tengah-tengah orang, di tempat pesta mereka buatkan tempat. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ini suka mengadu binatang, mengadu kambing itu, mengadu mereka dan mengadu ayam. Dan kesimpulan dari perkataan para mufassirin bahwa mereka itu melakukan dosa-dosa yang besar itu secara beramai-ramai, bahkan dia buatkan tempat. Maka dikatakan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian kemudian melakukan dosa-dosa itu di majelis kalian, di tempat berkumpul kalian. Maka ketika mereka diperingati oleh Lut alaihissalam, jawaban mereka justru kemudian mengejek Nabi Lut alaihissalam, memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu utina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin. Dan mereka hanya menjawab karena sudah tenggelam dalam dosa dan mereka merasa tidak pernah diazab atau tidak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kehidupannya atau dalam belum pernah diberikan penyakit dan lain-lain sebagainya, maka mereka mengatakan illa an qalu tina bi adabillahi in kunta minas shadiqin. Wahai Lut, tidak usah kau banyak bicara. Mana datangkan azab Allah Subhanahu wa taala yang kamu janjikan kepada kami kalau memang kalian sudah kalau engkau memang orang yang jujur. Artinya Lut ketika menyampaikan kepada mereka, dia juga menyampaikan tentang bahayanya kelakuan mereka yang akan pasti mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menghalalkan azab Allah kepada mereka, sampai-sampai mereka kemudian menantang daripada Nabi Lut alaihissalam untuk didatangkan azab yang dijanjikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan para nabi itu mempunyai doa pamungkas, doa yang ketika dia minta, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Dan hampir semua nabi itu telah memakai doa ini, telah mengambil fasilitas doa tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi-nabi itu mempunyai satu doa, permintaan yang pasti akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihim. Maka para nabi itu sudah memakai doanya di dunia ini, sudah memakai fasilitas itu. Kata Rasul fa'addahartuhu li ummati yaumil qiyamah, syafa'an li ummati yaumil qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya simpan fasilitas itu, saya simpan doa itu sebagai syafaat nanti buat umatku pada hari kiamat. Dan nabi, jangan kita kira nabi-nabi itu begitu dia jengkel sama kaumnya langsung tiba-tiba langsung minta doa, tidak.
mereka para nabi ini tidak meminta doa azab itu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melihat kepada kaumnya itu sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan lagi untuk kemudian mereka mendapatkan hidayah. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sudah tidak ada hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman." Wahai Nuh, sudah stop. Tidak akan pernah lagi ada yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Itu mereka nabi ini tahu pada tingkat level seperti ini mereka kemudian meminta atau menantang nabinya bahwa datangkan azab itu kalau engkau memang nabi, datangkan azab itu kalau memang engkau adalah orang yang jujur. Itu perkataannya mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah para nabi ini kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang mereka minta, apa yang kaumnya minta daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Rabb, tolonglah aku dari kaum yang melakukan kerusakan. Karena semua dosa itu adalah kerusakan. Semua dosa itu menyebabkan kerusakan. Dan jangan dikira bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang cuma merusak satu orang, merusak pelakunya, tapi dia merusak alam, merusak, mendatangkan, karena dia mendatangkan musibah dan bala bencana sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di laut dan di bumi, di darat, itu akibat perbuatan tangan manusia, akibat dosa-dosa manusia lah. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka itu dihukum sebagian kecil daripada kesalahan mereka. Mudah-mudahan mereka mau menjadikan hal tersebut sebagai peringatan. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut kepada dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan, apalagi kalau dosa itu berkaitan dengan al-fahisha. Maka itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala secara umum. Semua kena, orang yang soleh, orang yang melakukan kezaliman itu akan mendapatkan dosa tersebut secara merata. Kata Hafsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anuhliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kami akan diazab juga padahal di tengah-tengah kami masih ada orang yang saleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathural khabas." Ya, kalau pelanggaran itu sudah terlalu banyak dosa-dosa itu, sudah terang-terangan dosa itu dilakukan dan banyak dilakukan oleh mayoritas, maka pasti hukuman itu akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu mendapatkan pengecualian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita menjaga kampung kita, menjaga lingkungan kita daripada dosa-dosa yang al-mubiqat, terutama dosa-dosa besar yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.